أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسوله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهية وربوبية وملكه وصفاته وأسمائه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم يعني من المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن حكما وإماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda serta unsur alim ulama, jadi pada tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ke-26 20 berapa nih? 20? Dari yang 29 benar, 24 Ramadan. Kita semua masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan untuk melaksanakan seluruh amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan. Satu kesyukuran yang luar biasa yang harus kita ucapkan, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Abati ya Rasulullah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pekan terakhir, pekan di mana Ramadan nantinya akan mulai meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Detik-detik terakhir begini biasanya detik-detik penentuan. Penalti itu di awal, di tengah, atau di akhir biasanya. Ya. Seseorang dianggap sukses meninggal dunia itu di tengah atau di akhir? Di akhir. Nah, di akhir ini kita bisa perhatikan, kita bisa cermati diri kita sendiri, apakah kita mampu mengistiqomahkan, merawat istiqomah kita, menjalankan seluruh amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan serta amaliyah yang mendatang. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu merawat keistiqomahan. Dalam Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbnya itu adalah Allah, Allah itu sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, mengatur, memelihara, menjaga dia. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka hilanglah rasa sedih dan rasa takutnya. Maka hilanglah rasa takut dan rasa sedihnya. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada hari kiamat nanti, hal terindah yang dia dambakan di atas dunia ini dia dapatkan. Apa itu? Pertemuan dengan Allah. Di mana? Di dalam surga Allah. Jadi bukan masuk surga itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti mata zahir ini menengok? Wallahu a'lam bissawab. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, mati-matian letih-letihan dia
beramal soleh di atas dunia ini. Orang tidur dia bangun, orang makan dia puasa, ya kan? Berletih-letih beramal soleh di atas dunia ini. Ulaika hum khairul bariyah. Nanti tempat itu adalah tempat yang terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Itu dia. Orang yang mati-matian beramal saleh di atas dunia ini hanya mengejar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah terus takut. Nanti kami akan berikan kepada Allah surga yang kamu kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepadanya. Nah, di sini nih keindahan tertingginya yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sini kata Allah. Masuklah. Ini kan yang kamu inginkan. Ini yang kamu dambakan, masuk ke Allah. Nih, Allah suruh dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini balasannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah perjumpaan dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini oleh para ahli tafsir itu ada 3 makna di sini, ada 3 tafsir yang dimaksudkan dari ayat ini terkait dengan masalah istiqomah. Istiqomah yang pertama adalah istiqomah masalah tauhid. Yang kedua, keistiqomahan dalam menjaga amal ibadah. Dan yang ketiga, keistiqomahan dalam keikhlasan. Maka sahabat Nabi berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan yang perkataan ini kalau engkau berikan jawabannya tidak akan aku tanyakan lagi kepada selain engkau. Maka Rasulullah memberikan pernyataan beliau. Beliau mengatakan dari lisan beliau mulia, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah bahwa engkau telah beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah dengan keimananmu itu. Maka coba kita perhatikan para sahabat Nabi, orang-orang terdahulu. Salah satu cara mereka untuk masuk dalam surganya Allah itu adalah keistiqomahan mereka. Ya, istiqomah para nabi dan Rasulullah itu kan nyawa yang menjadi taruhannya, keluarga yang menjadi taruhannya. Berpindah nggak mereka mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Wanita-wanita mulia yang masyhur, Sayyidah Aisyah, bukan Aisyah ya, istrinya Fir'aun, ya, Aisyah, bukan Aisyah ya, Aisyah. Maka nanti ada panti asuhan Muhammadiyah di sini. Nah, Aisyah masuk surganya salah satunya karena keistiqomahnya yang luar biasa. Sayyidah Masyuqah masuk surganya dengan keistiqomahan. Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir, itu keistiqomahan luar biasa. Maka ayat ini oleh ahli tafsir mengatakan bahwasanya istiqomah yang pertama itu adalah keistiqomahan merawat menjaga akidah. Sekali la ilaha illallah sampai mati pun la ilaha illallah. Maka jangan pernah putus kalimat zikir ini Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu punya misalnya zikir yang lainnya, kalimat ini yang didahulukan. Kenapa? Afdal zikri la ilaha. Kalimat ini yang paling mulia, paling dahsyat.
orang meninggal dunia, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga karena meninggalnya dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan lupa ini untuk lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah, tidak ada lagi ilah selain itu. Ma makna ilah? Ilah di sini maknanya dua. La ma'bud wa la ta'ah. Tidak ada sesembahan. La ilah, tidak ada sesembahan illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La ma'bud wa la ta'ah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat pun juga la ilaha illallah. Maka keimanan seseorang itu menurun karena kalimat la ilaha illallah itu mulai terkikis darinya. Disebabkan apa? Karena maksiat yang dilakukan. Yazidul iman bil ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusul iman bil ma'siyah. Iman itu akan turun pelan atau drastis tersebab maksiat yang dilakukan. Maka kalimat la ilaha illallah jangan lupa untuk kita ucapkan, kita istiqomahkan, kita dawamkan. Kenapa? Karena kalimat ini kita ingin dihidupkan, kalimat ini juga ingin kita wafatkan dan dibangkitkan pun juga dengan kalimat ini. Makanya ketika ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahyi 'alaiha namut 'alaiha nabasu insyaallah. Meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibangkitkan kembali pun juga dengan kalimat la ilaha illallah. Maka konsekuensi orang mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini masuk Islam langsung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Dari ayat ini sudah jelas bahwa yang nantinya akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kunci utamanya adalah Islam. Fondasinya, akidahnya itu la ilaha illallah. Maka kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, la na'budu wa la ta'ah ini tak ada rasa takut sama sekali, Pak. Fala takhshawun nas wakhshawun. Jangan engkau takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Coba perhatikan para sahabat Nabi. Ta'ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur Nabi. Konsekuensinya sudah jelas itu. Kalau bangun berarti hidup, kalau tak bangun berarti mati. Taruhannya nyawa. Mengganti posisi tidur Nabi ketika Nabi ini hijrah. Kenapa bisa mereka melakukan hal demikian? La ilaha illallahnya terpanjat dalam Quran ini. Ada orang yang baru menikah, kemudian ada instruksi perang, belum sempat lagi menyentuh istri tercintanya. Karena tertancap la ilaha illallah pada hati nuraninya, berangkat kabar baiknya syahid, kabar buruknya istrinya menjadi begitu. Kalimat ini kalau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tak ada takut sedikit pun. Karena kita hanya bergantung kepada Allah. Kita punya Allah yang melebihi kuasanya dari apapun itu. Melebihi dari apapun itu. Maka masalah rezeki nggak usah takut. Kita punya Allah. Masalah sakit yang diderita nggak usah takut. Kita punya Allah. Masalah musibah yang bertubi-tubi nggak usah bersedih. Kita punya Allah. Kalau pada akhirnya Allah kehendaki kita sukses sudah.
Kalau pada akhirnya kita meninggal dunia tersebut, asbab sakitnya tersebut, ya sudah habis. Cerita sedih, sakit, perih, luka itu hanya ada di dunia saja. Setelah berakhirnya kehidupan kita, ya sudah, kita akan menikmati apa yang kita tanamkan di atas dunia. Maka masalah rezeki nggak usah takut. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jangan, kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu. Rezeki itu urusan Allah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Rezeki itu urusan kami yang beri, kata Allah. Supaya rezekinya berkah, bukan banyak Pak ya, karena banyak itu ada yang enggak berkah. Supaya rezekinya itu berkah, berkecukupan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Dirikan salat dan bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta dengan Allah itu dengan salat dan bersabar. Jadi rezeki ini dikejar-kejar pun, kalau hitungan 10 tetap 10. Beberapa kajian kita sampaikan, cicak-cicak di dinding yang dia merayap, nyamuk yang dah. Ini kalau Allah sudah tentukan, ya sudah selesai. Nggak usah khawatir masalah rezeki. Kalau tidak ada lagi apa yang harus dimakan di atas dunia ini, sudah cukup masalah rezekinya di atas dunia, meninggal dunia selesai. Yang tak boleh itu minta mati. Tapi kalau ketentuannya sudah sampai dan meninggal dunia, alhamdulillah rabbil, nggak ada lagi cerita perih, sakit, pedih itu. Itu yang tertanam pada kalimat la ilaha illallah. Nggak usah takut apapun itu. Masalah rezeki nggak usah takut. Menghadapi berbagai cabaran, ujian yang Allah berikan, nggak usah takut. Wa basyiril sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai mereka. Hanya saja sabar ini yang perlu diperkuat. Karena bisa saja Allah berikan pertolongan pada peristiwa perang Badar. Bisa saja Allah juga beri pertolongan pada peristiwa perang Uhud. Tapi apa pada kenyataannya? Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Ini ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Orang mengatakan diri mereka telah beriman kepada Allah, makin taat dia, makin banyak cabaran dan ujiannya. Mustahil luput dari ujian Allah. Kalau tidak diuji lagi, sangat dimungkinkan imannya bermasalah. Hidup ini punya ujian. Ujian terberat itu adalah merawat keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistiqomahan berikutnya, di samping keistiqomahan masalah tauhid yang tidak akan bergerak sedikit pun meskipun nyawa pada akhirnya taruhannya. Kalau diancam untuk mengucapkan kalimat selain kalimat la ilaha illallah, bagi orang yang sudah tertancap pada nuraninya kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan pernah bergeser lisannya sedikit pun untuk mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ini yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah meskipun cabarannya luar biasa. Di tengah padang pasir, dipukul, digelindingkan, kemudian diletakkan batu yang besar di atas perutnya, tetap dia katakan ahadun, ahadun, ahadun. Baik Allah Subhanahu wa taala, berikutnya orang yang tauhidnya bagus tidak akan pernah menyalahi ketentuan Allah. Kita ini kan menjalankan qada yang kemudian diprateli sedikit demi sedikit, yang kemudian disebut dengan takdir. Takdir itu buahnya dari qada. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Qabla an yukhlaqas samawati wal ardi 50,000 sana.
50.000 tahun sebelum terciptanya bumi dan langit ini sudah ditentukan qada seseorang. Kemudian terjadilah itu detik demi detik yang kemudian disebut dengan takdir. Maka orang yang yakin betul, kemudian orang yang kuat akidahnya, tidak akan pernah menyalahi keadaan yang Allah sudah tentukan. Bapak Ibu pulang nanti, selesai syuruk pulang, sampai di rumah pas mau buka pintu, licin, terjulangkan misalnya, ya kan? Nah di situ nanti akan terlihat apa kalimat pertama yang keluar ketika terjelapak itu, ya. Menyalahi siapa dia? Itu dia. Ketika terjulangkan, kemudian dia salahkan air yang turun, kulit pisang yang dibuang oleh suaminya, ya. Atau air, tumpahan air tadi malam ketika berbuka, yang nanti akan ketahuan di situ. Yang paling tahu adalah kita sendiri. Oke lah, Bapak Ibu sempat mengucapkan ketika terjulangkan itu, astagfirullahaladzim, bukan sahabat. Ketika terjulangkan, istrinya buka pintu, kemudian istrinya tertawa. Nah, kalimat berikutnya yang akan keluar, masih kalimat yang lain atau bagaimana? Ya, nah, itulah abang, dengan sambil tersenyum-senyum. Padahal abangnya sudah ini. Oke lah, masih kalimat-kalimat yang lain. Mungkin candaan dibalas dengan candaan. Masuk rumah, pas mau duduk, kursinya patah, terjelapak kembali. Nah, biasa ada kan Pak peristiwa begitu, yang hampir hari itu tuh banyak sekali. Nah, kalimat yang keluar sempat nak menyalahkan. Ketika menyalahkan kondisi yang ada, artinya kita menyalahkan qadanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut dengan takdir. Berat ini super berat, sangat berat. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan kita. Ya kan? Mau berangkat pengajian, hujan. Nah, ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'ah, atau mengutuk dengan keadaan yang ada. Mau pergi rapat penting, hujan pula dia. Nah, ini dia. Yang menurunkan hujan itu adalah Allah melalui qada. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, istiqomah yang pertama yang harus dijaga dirawat betul ketika nanti berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, keistiqomahan yang dimaksudkan pada ayat ini adalah keistiqomahan dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Nanti terlihat nih, Syawal itu artinya peningkatan. Orang yang ikut pelatihan selama bulan suci Ramadan meningkat di bulan Syawal itu. Oke lah, masih panas-panasnya mesinnya, meningkat di bulan Syawal. Tengok lagi di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai di bulan Sya'ban. Ditengok. Nah, coba perhatikan kekuatan kita seperti apa nanti itu. Salat subuhnya jam berapa? Biasa di bulan suci Ramadan, salat subuhnya bisa jam 5. Di luar bulan suci Ramadan, salat subuhnya berapa? Jam 10. Bersamaan dengan salat duha. Zuhur biasanya bisa istiqomah pas azan zuhur salat zuhur. Lihat nanti di bulan Safar, zuhurnya satu wudhu dengan sholat asar. Berarti 5 menit menjelang azan asar dia sholat zuhur. Ya, ya Pak ya Bapak Ibu. Nah, itu yang lalu, yang akan datang tidak akan terulang kembali. Bisa tengok-tengok bakalan terulang. Itu dia. Baca Quran di bulan suci Ramadan tembus 1 juzuk 1 hari.
tengok di bulan Rabiul Akhir, satu huruf pun haram dibaca. Nah, itu dia. Bisa ditengok nanti ini keistiqomahan itu. Di bulan Ramadan sedekahnya rutin, tak putus setiap hari. Kalau ada kotak impak, bangku impak yang lewat di depannya, maka akan diisi senantiasa. Tapi tengok di bulan suci Ramadan, tepatnya di bulan Rajab nantinya itu, kotak impak yang lewat di depannya, apakah dia akan biarkan saja pura-pura tidur atau tak masuk sama sekali? Nah, ini dia keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Salatnya perhatikan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktunya. Waktu yang paling afdal adalah waktu yang di awal. Boleh enggak Ustaz di tengah-tengah? Boleh. Tapi dulu tak dapat yang waktu afdalnya. Jangan tinggalkan salat fardunya, karena ini kunci pelatihan kita selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, perhatikan salat sunnahnya. Di bulan suci Ramadan tahajudnya rutin 8+3, atau selesai salat qiyamul Ramadan di rumah jam 2 pagi dia salat tahajud lagi 8 rakaat. Perhatikan nanti di bulan Syawal dan berikutnya, bisa nggak salat tahajud 8 rakaat plus witir 3? Dapat nggak dia mengerjakan salat sunat duha, istighfar, zikir, syuruk? Makanya agenda orang mukmin muslim yang baik itu tertulis Bapak Ibu. Di bulan suci Ramadan saya ikuti pelatihan salat fardunya. Salat fardunya oke, aman, centang, aman. Salat sunnahnya dibuat turunannya, duha, centang, tahajud, centang, ya kan? Apalagi syuruk, centang. Nanti dibandingkan dengan tahun yang akan datang, kan begitu tuh, untuk melihat grafiknya. Kalau enggak, gimana cara mengukurnya? Menurun, stabil, atau meningkat? Maka ada agenda orang muslim itu dituliskan detailnya supaya kita tahu amal kita itu, amal ibadah kita itu meningkat atau stabil atau justru menurun. Kemudian interaksi dengan Qur'annya. Ada nggak interaksi dengan Qur'annya selama berakhirnya bulan suci Ramadan? Makanya saya sampaikan beberapa kali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jangan kebut betul. Tuntaskan beberapa juz di bulan suci Ramadan. Ini pelatihannya saja. Buktinya nanti itu setelah selesai berakhirnya bulan suci Ramadan. Maka tengok nanti, mampu nak kita satu juz satu hari. Intinya kalau di bulan suci Ramadan interaksi dengan Quran yang luar biasa. Di luar bulan suci Ramadan harus ada interaksi dengan Quran setiap harinya. Harus ada. Tak bisa zuhur, nggak bisa zuhur, asar, nggak bisa asar, maghrib, nggak bisa maghrib, isya, nggak bisa isya, tahajud, nggak bisa tahajud. Tak mungkin pada subuh lagi. Kalau pada subuh lagi berarti hitung dari awal lagi kosong berarti hari itu. Harus ada. Seminimal-minimalnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala murajaah Quran. Untuk menghindari itu, maka harus ada baca Quran minimal qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Hafal itu. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq. Ayat langganan. Ya, nampak kok. Pengen secepat itu gitu kan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu terus ayatnya. Ketika ditanya kenapa suka doyan ayat ini, memang sebagus itu gitu ya.
ayatnya singkat, terpenuhi syarat rukunnya, gitu kan? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala minimal sekali membaca Al-Quran. Tengok lagi salawatnya. Ada enggak salawatnya? Karena di bulan Ramadan salawatnya masih syarat ya Ibu. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad, ya kan? Oleh Bilal. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa subhana maulana Muhammad. Dilatih terus, diberikan terus, diajarkan terus setiap malamnya. Tengok di bulan Ramadan ada enggak salawatnya? Ya, ada enggak salawatnya? Karena udah latihnya di bulan Ramadannya. Minimal sehari itu ada salawatnya. Ustaz, saya mampunya 10 sehari, 10 aja. Ya. Salatullah, salamullah. Memang suara ibu ini memang mengerikan. Salatullah, salamullah. Bapak agak kurang soalnya. Salatullah, salamullah. Memang ada can. Saya lah yang mewakili bapaknya. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nah, salawat Badar namanya. Kalau Bapak Ibu suka salawat ini. Saya pengen salawatnya agak yang model lain. Anta syamsun anta badrun. Juara-juara tingkat RT ini. Anta di ya habis sudah. Ya. Ustaz, saya pengen selawatnya model lain. Ada Sahibul Bushra, ada Qibil Qulub. Nah, terserah pilih. Paling ringan bacakan Allahumma sholli alaihi. Paling ringan sekali. Bapak Ibu mau berdiri. Biasanya kalau pengajian begini duduk kesemutan, bangun-bangun hitam, ya kan? Hitam semua. Tahu lagi apa yang ditengok. Nah, bagi yang begitu usahakan duduknya dekat tiang, supaya nanti tak terpegang-pegang. Ya, dekat tiang. Nah, ketika berdiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, baru tumpah. Nah, itu dia. Kesemutan Allahumma sholli. Nah, ketika mau keluar, Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kalau kebiasaan saya biasanya gitu, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Allahumma sholli ala sayyidina. Biru pakai baju Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina. Biru pakai alis. Apa bagi alis namanya? Pakai apa? Celak apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Runcingkan bagian ujungnya. Kalau mencong hapus badai. Ya. Mati suami nunggu. Ya. Ya, kalau paling kondangan. Kalau kondangan ini bajunya harus bagus, biru. Kalau kita kan simpel ya. Kadang-kadang tak pakai baju, gitu kan? Kadang-kadang tak pakai baju bagus, baju biasa aja. Kalau ibu di mana? Kali semata bagus, ada semata ini. Komen sedikit aja suaminya, bisa dihapusin. Dek, lain bentuknya, hapusnya. Maka tak usah komen, Pak. Biar ada mau bentuk apapun terserah. Karena kalau kita komen lama gitu begini. Oke lah, lama kita berangkat sampai ke tempat kondangan, yang tinggal telur ayam nih. Nah, bisa malah daging habis. Ya, itu dia. Allahumma sholli alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Itu dia. Salawatnya mesti rutin setiap hari, semampu dan sekuatnya. Paling pendek itu Allahumma sholli alaihi. Semampu dan sekuatnya. Intinya kalau Bapak Ibu mampu buat 10. Puasa sunnahnya. Coba tengok lagi puasa sunnahnya. Ada nggak puasa sunnah yang dikerjakan di luar bulan suci Ramadan?
Minimal Senin, Kamis. Kurang Ustaz. Ayyamul bir. Kurang Ustaz. Nabi Daud. Itu cepatnya haji itu. Ya. Cepatnya haji itu. Bisa nabung itu. Ya. Puasa, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa. Kamis puasa, Senin Kamis. Jumat puasa atau tidak? Tidak. Sabtu puasa, Minggu ketemu Senin lagi. Nah itu kan dalam 10 tahun bisa pergi haji dan umrah. Makan bukanya pakai telur ayam, sahurnya pakai Indomie, ya kan? Oh itu haji plus pun bisa dikerjakan. Firman Allah SWT, coba cermati nanti puasa sunnah. Kemudian sedekahnya. Kalau Bapak Ibu bisa rutin di bulan suci Ramadan, usahakan rutinlah di rumah. Bagi ibu yang angkat bendera, tak bisa ke masjid, masukkan 5 perak, 500 perak misalnya. Tapi rutin setiap hari. Kemudian apa? Zikirnya. Kalau zikir di bulan suci Ramadan itu banyak bisa dibuat, maka minimal ada zikir yang dibaca setelah bulan suci Ramadan. Inilah istiqomah dimasukkan yang kedua ini. Istiqomahan dalam menjaga amal soleh kita, dalam amal ibadah kita. Ditulis bagusnya memang supaya nanti grafiknya terlihat jelas. Ini menurun, stabil atau meningkat. Kita lah yang paling tahu, kita yang paling harus memperhatikan amal-amal kita. Yang ketiga, keistiqomahan yang ketiga, yaitu keistiqomahan dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas ini berat Bapak Ibu. Karena bisa jadi di awal dia ikhlas, tengah-tengah tak ikhlas. Contoh, ibu sholat fardu maghrib. Dari rumahnya itu udah bagus mau sholat maghrib. Takbiratul ihramnya udah bagus, luar biasa ikhlas. Di pertengahan, ya kan, tiba-tiba ada orang yang masuk di samping ibu, yang kemudian kita ketahui bahwa yang di samping kita itu adalah musuh bebuyutan kita, ya, yang selama ini memang kalau kita bertemu dengan dia, kita sering lewat jalan tol misalnya. Nah, sholat dia di samping kita, wajar, ya kan? Nah, pasnya ketika itu berubah tuh Pak, ikhlasnya itu. Awalnya ikhlas luar biasa, tengah-tengah berubah. Atau sholat isya atau sholat subuh, Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar juga nih. Nah, dia baca Al-Fatihah, setelah dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat. Yang dibaca adalah Al-Baqarah. Mamam, gitu ya. Nah itu dia. Maka ikhlasnya berat, sangat berat sekali. Maka ketika hati mau berkata, cepat tutup hati itu. Jadi ketika ada mau komen, tahan betul. Jadi ketika akan itu ekspresi begitu artinya tidak ikhlas. Maka nurani kita harus menutup itu dengan kalimat astagfirullah. Tapi tidak dilafazkan dalam hati. Ternyata setelah baca Al-Baqarah sampai 286, imamnya lanjut dari Al-Quran. Imam tak tahu diri ini. Lanjutnya dari Al-Quran. Kan ini tumbang orang dibuatnya. Nah ibu nggak usah kesal, nggak apa-apa. Setelah Al-Quran, dia lanjut An-Nisa. Setelah An-Nisa dia lanjut Al-Maidah. Setelah sholat, ibu datangi aja imamnya, ya, bawa barang. Ya, nah itu dia, ikhlas itu berat. Sedekah, ibu-ibu buka dompet, nah kan mikir dulu, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ibu-ibu kira-kira pilih yang mana? Merah, kuning, hijau atau agak hitam? Udah mengeluarkan 50 nih, masuk kan? Kata temannya cuma ngasih 10.000. Ya Allah,
Nah, gitu kan? Nah, itu tuh kalimat itu tuh harus hindarkan. Ketika akan mengucapkan kalimat itu, ucapkan astagfirullahaladzim. Nih, 100.000 dikasih. Ternyata nanti ada orang yang ngasih 200.000. Nah, kenapa tadi itu? Ya ayyuhallazina amanu la taqulu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan menyebut-nyebut atau menyakiti hati penerima kalau sudah sedekah. Boleh. Nanti keikhlasannya berkurang. Nah, Allah Subhanahu wa taala termasuk semua amal kita. Semua rukun-rukun dalam ibadah kita itu utamanya adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan inilah harus dilatih setiap saat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Level awamnya ikhlas ini masih mengharapkan apa yang dijanjikan. Ada orang yang ikhlas itu karena dijanjikan. Sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan kajian, kemudian laksanakan sholat syuruk kalian jadi hajatun umratin misalnya. Ada orang yang ngejar itunya, itu ikhlasnya masih level awam. Kemudian naik lagi level yang menengahnya, yaitu tidak lagi mengharapkan apa yang dijanjikan, tapi benar-benar ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ada lagi level yang tertingginya, dia tidak menghendaki lagi hadiah-hadiah yang dijanjikan, tapi yang dia hendaki adalah pertemuan dengan orang yang menjanjikan itu. Nah, level ini yang harus dinaikkan dari mengharapkan ganjaran, mulailah mengharapkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nanti sholat subuh itu memang ikut temannya. Orang puasa, orang sholat subuh, sholat subuh. Orang ketawa, ketawa juga. Ternyata teman kita menertawakan kita. Nah, itu dia. Harus dilatih keikhlasan ini. Berat, sangat berat sekali. Makanya orang yang bisa ikhlas itu sendiri itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Level tertinggi keikhlasan dari sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu bersedekahnya seluruh hartanya. Kalau Umar masih ada yang ditahan. Separuh diberikan. Kalau Abu Bakar seluruhnya dibagikan. Ini kan beda nih. Makanya Abu Bakar itu beda. Abu Bakar itu kalau satu timbangan itu letakkan sebelah kiri, perbandingan dengan seluruh amal manusia yang ada di atas dunia ini di sebelah kanan, masih berat timbangan amal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena levelnya beda. Kalau kita kan masih mikir-mikir nih, Pak. Mikir membeli masih mending. Ini mikirnya tak kasih. Justru kalimat yang buruk yang keluar. Badan masih kuat, mata masih awas, sehat lagi, minta-minta, gitu kan? Kalau Bapak Ibu tak mau kasih, tak usah. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik itu lebih baik. Khairun min shadaqati yatba'uha hazan. Perkataan yang baik, maaf, terima kasih, mohon maaf itu lebih bagus dibandingkan sedekah yang disertai dengan mencaci maki penerimanya atau menyebut-nyebutnya. Wajar, ini kasih kan? Badan masih sehat, tapi kasih juga. Itu lebih daripada ngasih demikian, lebih bagus ucapkan kalimat yang baik, mohon maaf. Maaf ya, gitu. Itu lebih bagus kalimat itu dibandingkan memberinya, kemudian menyakiti perasaan orang menerima atau menyebut-nyebutnya. Nah, ini 3 keistiqomahan harus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keistiqomahan masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyang sedikit pun kalimat ini. Sekali Allah atau Allah selamanya. Yang kedua, keistiqomahan dalam amal ibadah kita. Bapak Ibu bisa timbang-timbang, tengok-tengok, catat-catat amal ibadah kita tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Atau kalau sebelumnya belum pernah dicatat, maka tahun ini bisa dicatat. Sehingga nanti ketika bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita bisa menimbang, oh ternyata kemarin itu yang lolos itu ini. Dan yang terakhir, mencoba untuk latihan ikhlas dalam seluruh lini ibadah-ibadah kita dan amal-amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Presiden? Ibu ada pertanyaan? Memang luar biasa. Ya.
Gimana cara motivasinya supaya bisa istiqomah? Ada beberapa tempat yang harus dikunjungi, Bapak Ibu, supaya kita bisa langsung sadar. Satu, Bapak Ibu harus ada dalam agenda itu berkunjung ke rumah sakit, menengok orang-orang yang sedang sakit, berkunjung ke IGD, tengok orang-orang yang berserak-serak di sana, tengok di UGD-nya koma, namun tak bergerak sama sekali. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan yang utuh kepada hamba. Hamba akan jaga ini untuk taat kepada Engkau. Satu. Yang kedua, berkunjunglah ke rumah sakit jiwa. Tengok. Tengok deh. Coba tengok orang sakit jiwa itu. Dia tak mengenal kita, tapi uang dia tahu. Ya kan? Tahu dia. Coba tengok orang gila. Ya Allah, terima kasih Engkau masih menjaga hamba, menyehatkan jiwa hamba. Terima kasihnya muncul, ibadahnya, kekuatannya makin. Kemudian berkunjung ke kuburan. Tengok kuburan. Meninggalnya tahun 1945 sampai sekarang. Coba lihat kuburan. Kemudian bayangkan bahwa kita nanti akan berada di tempat yang sama. 3 tempat ini harus masuk dalam agenda rutin. Jadi kalau ada majelis taklim, ada masanya nanti ngaji itu di kuburan. Ya, ngaji di kuburan itu artinya ziarah kuburnya. Nanti tengok kuburan tersebut. Karena itu langsung membekas pada nurani kita. Oh, nanti inilah tempat kita. Kemudian untuk kesehatan mentalnya kunjungi ke rumah sakit jiwa. Untuk kesehatan tubuh kita, nikmat tubuh kita ini baru kita rasakan kita tengok di rumah sakit. ICU secara khusus memang tak ada ceritanya itu. Memang bergantung pada alat monitor itu. Ya kalau masih ada bengkok-bengkoknya, kalau lurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bagaimana supaya istiqomah total dari sana? Karena yazidul iman, wa yanqusul iman. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Nah, ketika iman menurun, ketika iman itu menurun, ada beberapa hal yang harus dijaga. Pertama, ketika iman itu menurun, jangan diperturutkan rasa malasnya. Atau kalau dalam bahasa Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, engkau jaga kekuatan hati nuranimu. Orang sakit itu nggak boleh banyak mikir, nggak boleh banyak bergerak. Supaya apa? Supaya tubuhnya kembali pulih. Ketika kita iman kita itu turun, kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, engkau harus lawan rasa malasmu itu. Salat subuh malas sekali, jangan diperturutkan malasnya. Baca Quran itu berat sekali, jangan diperturutkan malasnya. Sholawat itu malas sekali, jangan dilawan, jangan diperturutkan. Lawan itu. Kalau diperturutkan, inilah yang menyebabkan kita makin parah. Kemudian setelah itu jangan ditambah lagi al-himayatu 'anil mu'zi. Jangan ditambah penyakit yang ada itu dengan penyakit lainnya. Contoh, iman lagi turun-turunnya, bergabung di komunitas ahli gosip, bergunjing. Nah, itu dia netizen yang ini ya. Nah, bergabung dia di grup itu, atau bergabung di grup sosialita yang memang pamer hidup itu. Ya sudah nih, ibadahnya menurun, gaya hidupnya menaik, ya udah komunitas biasanya kami aja nggak pernah sholat zuhur kok, masa kamu so alim sekali, gitu kan? Nah, akhirnya kita akan terbawa tuh. Ya, sekalipun mereka juga pernah sholat, gitu kan? Nah, tertinggal tuh. Harusnya ibu tetap sholat. Biar aja so alim, nggak apa-apa daripada kamu so kafir, gitu. Ya kan? Nah, bisa itu. Yang ketiga, al-istifragul mawadul fasidah. Memberikan obat yang terbaik bagi hati yang lagi menurunnya itu. Apa itu kalimat yang paling baik? Istighfar. Jadi ketika iman itu lagi turun-turunnya,
Jangan pernah kosong pada hati nurani kita itu untuk kalimat istighfar. Kalau biasa ibu bisa istighfar 100 kali, di ketika kondisi turun itu upayakan sampai 500 kali. Astagfirullahaladzim. Kemudian buat nuansanya nyaman. Jangan misalnya istighfar kondisi rumah panas. Kenapa panas? Dompet kosong. Mau lebaran pula lagi. Nah, buat tuh ada kipas anginnya, pakai AC-nya, buat ruangan terbuka, mediasi. Buat itu suasana setenang-tenang mungkin, benar istighfar. Nah, ini 3 cara Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita langsung melaksanakan salat syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.